Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Arif Indawijaya. Saya adalah mahasiswa program Profesi Guru atau PPG Prajabatan Gelombang 2, Program Studi Matematika, Universitas Muhammadiyah Parepare. Untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini merupakan proses pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat PBL dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau bisa disingkat dengan CRT. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau biasa disingkat CRT merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik, atau model pembelajaran yang berfokus pada integrasi dan eksplorasi budaya, pengalaman belajar, identitas budaya, dan latar belakang peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama dari mulai. Oke, saya dulu ini tadi Akbar. Siapa lagi yang sudah ada? Ini sakit. Bagaimana hari ini? Siap semua belajar toh? Siap. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang peluang suatu kejadian. Jadi tetap berhubungan dengan yang kemarin. Kita sudah belajar tentang ruang sampel toh? Ruang sampel, titik sampel. Selanjutnya, apa itu peluang? Atau di mana sering dapat kata peluang? Adik, kesempatan. Oke, bisa. Nah, siapa lagi yang mau berpendapat? Apa itu peluang atau bagaimana penempatan kata peluang itu? Kata-kata peluang itu sering digunakan di mana? Ada lagi? Siapa? Umul. Munculnya suatu kejadian. Munculnya satu kejadian. Yang lain? Siapa yang namanya? Ya, Jian. Apa? Nilai tertentu. Oke. Nah, dia. Peluang untuk masuk kelas unggulan. Berapa peluangnya nanti? Berapa peluang kira-kira masuk di kelas unggulan? 90%. Besar nih. Harus pede. Aku pede dulu kan. Peluang untuk maju ke mana? Maju ke hatinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menentukan peluang suatu kejadian. Yang kedua adalah kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan peluang suatu kejadian. Jadi selanjutnya manfaat pembelajaran. Jadi kalau berbicara kita tentang peluang, pasti ada manfaatnya. Yang pertama, mau ujian. Ya kan ada perlakuan kalau untuk belajar sebelumnya. Nah, jadi itu manfaatnya belajar peluang. Kita juga tahu bisa memprediksi kejadian ke depannya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan berbicara tentang kultur atau budaya yang ada di Pinrang. Jadi peluang suatu kejadian kita kaitkan dengan budaya yang ada di Pinrang. Ya, jadi ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Pinrang. Pada bola. Memiliki cukup banyak tradisi unik dan tergolong ekstrim dan unik. Jangan lipat. Jika dia jalan lipat. Oh iya. Pindah rumah. Paling bola. Biasanya saya pindah rumah. Sekarang banyak di rumah baru. Dengan inovasi barang untuk membedakan rumah yang baru dari rumah lama. Tradisi ini disebut membangun bola. Tradisi ini melibatkan puluhan bahkan ratusan warga kampung untuk membantu memindahkan rumah ke lokasi yang baru.
Kalau makanan khasnya Indra. Ada yang tahu namanya bikin onde-onde? Kalau saya ada yang tidak tahu caranya. Oke, nah jadi itu sedikit tentang budaya-budaya yang ada di Indra, khususnya Bugis Indra. Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok. Jadi dalam SKPD kemudian ada bahan ajarnya. Yang silakan dulu dibaca bahan ajar sebelum mengerjakan ini LKPD. Oke, masing-masing perwakilan kelompok ke sini. Ya, jadi waktunya 20 menit nah. Pengerjaannya 20 menit. Dalam diskusi kelompok, pembagian kelompok ini berdasarkan pada hasil pengamatan dan kemampuan masing-masing peserta didik yang beragam. Jadi, setiap anggota pada kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam proses diskusi kelompok, lembar kerja peserta didik atau LKPD dikerjakan bersama-sama. Jadi, setiap kelompok mendapatkan permasalahan yang sama mengenai materi pada hari ini, yaitu peluang suatu kejadian yang dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di Pinrang. Isi dari LKPD ini adalah masalah sehari-hari yang sering kita temui. Jadi adapun kutipan LKPD yaitu Ibu BC dari pasar membawa sebuah kantong yang berisikan kue tradisional Pinrang. Dalam kantong yang dibawa oleh Ibu BC terdapat 5 kue onde-onde, 3 kue bandang-bandang, dan 2 kue doko-doko. Jika Sawito diminta untuk mengambil 1 kue dalam kantong, berapakah peluang tampilnya kue onde-onde, kue bandang-bandang, dan kue doko-doko yang diambil oleh Sawito? Apa rumusnya peluang? Ya, NA. Ya, ini. Beres. Jadi rumusnya adalah 10. Itu adalah kejadian terakhirnya kue onde-onde. Berapa kejadian yang berapa kue onde-onde kan? 5. Jadi NA nya sama dengan ya, jadi kalau misalnya ada pecahan, misalnya 32 40. Nah, ini kalau misalnya ada pecahan begini, kita sederhanakan dulu, karena ini kan masih bisa dibagi kan? Nah, jadi cara menyederhanakan itu adalah kita bagi yang di atas dengan yang di bawah. Yang ini apa namanya yang di atas? Yang di bawah itu namanya penyebut. Pembilang. Jadi kalau pembilangnya dibagi 2, otomatis penyebutnya juga dibagi 2. Pada proses pengerjaan LKPD pada materi peluang suatu kejadian, masih terdapat peserta didik yang belum memahami cara menyederhanakan bentuk pecahan. Oleh karenanya,
saya menjelaskan ulang mengenai bagaimana proses penyederhanaan bentuk pecahan dan konsep dari pecahan itu sendiri. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nedi Setika, teman saya nama Sekina, yang satu Hilal Rizky, satunya lagi Aminullah. Iya. Peluang sawi itu untuk mengambil UMD dalam nomor 2, bandang-bandang ialah 3/10 dan domba-domba ialah 1/5. Berlima. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih Pak. Ada yang mau sampaikan apa kesimpulannya yang didapat? Saya. Kesimpulan yang saya dapat dari berbagai pilihan muncul beberapa kemungkinan yang akan dipilih berdasarkan banyaknya peluang. Oke, yang lain. Saya. Nadia. Oke, Nadia, apa kesimpulan yang didapat setelah belajar hari ini? Untuk mencari peluang itu kita harus menggunakan rumus yaitu P dalam kurung A sama dengan E bagi dalam kurung S. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Oke. Baiklah. Terpaksa. Kami dapat menyimpulkan bahwa dengan kegiatan ini kami dapat mengetahui perubahan yang didapat dari pengambilan kue onde-onde, bandang-bandang dan doko-doko. Sekian dan terima kasih. Oke. Halo, Mama, semakin banyak jumlah kue, maka semakin besar juga peluang untuk mendapat. Oke. Yang lain? Hikmah. Di setiap rumus didapatkan jumlah peluang berdasarkan nilai beli, benda atau barang yang ada. Pada bagian refleksi, peserta didik diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Peserta didik diminta memberikan masukan mengenai perasaannya belajar pada hari ini, bagian mana yang kurang, dan bagian mana yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran hari ini. Adapun respon dari peserta didik, rata-rata peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian ada juga peserta didik yang menjawab ia merasa senang karena dengan pembelajaran hari ini ia bisa tahu budaya-budaya yang ada di Pindrang. Adapun bagian yang kurang adalah menurut peserta didik pada penyederhanaan pecahan. Adapun yang harus ditingkatkan menurut peserta didik adalah pada bagian durasi video pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi individu, soal yang diberikan adalah sebanyak 2 nomor, di mana soal tersebut memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Untuk soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran C3, sedangkan soal nomor 2 adalah soal C4. Jadi, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab soal tersebut menurut kemampuannya, di mana evaluasi individu ini bertujuan untuk menilai pengetahuan mereka dari pengalaman mereka mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Sekian video pembelajaran dengan pendekatan CRT. Semoga bermanfaat dan terima kasih.